Salam dari desa. Ketemu lagi dulur karo aku Sam Owop ning channel Sam Owop Vlog. Ning video tutorial kali ini kembali bahas Docker maneh, iki tutorial kedua. Wes gak usah kakan, langsung aja nang video nih. Cek bro. Di tutorial yang kedua ini, kita akan belajar cara menjalankan aplikasi di Docker ya. Namun sebelum kita praktek, saya akan menjelaskan dulu komponen-komponen utama yang ada di dalam Docker. Oh ya, buat teman-teman yang belum install Docker, kalian install dulu ya. Kalian bisa lihat tutorial install Docker di video tutorial yang pertama. Linknya bisa kalian cek di deskripsi. Oke, pada diagram ini menunjukkan flow atau korelasi antar komponen-komponen Docker. Nah, di antara komponen-komponen tersebut ada 3 komponen yang utama, yaitu container, image, dan registry. Nah, container itu apa? Container adalah suatu kemasan atau unit software yang udah running, udah jalan, dikemas dalam bentuk kontainer yang di dalamnya berisikan software kita beserta dependensinya, sehingga bisa deploy dengan cepat karena tidak perlu instalasi software-software atau library lagi meskipun pindah server. Contohnya adalah sebuah web server, Nginx atau Apache gitu. Yang kemudian image. Docker image itu read only template. Artinya template yang berisikan set of instruction untuk membuat kontainer yang running di atas platform Docker. Nah, contohnya adalah installer Nginx. Maksud contoh di sini adalah korelasinya antara kontainer dan image itu kalau kita bayangkan secara tradisional, kontainer itu adalah web servernya Apache atau Nginx, sedangkan image itu adalah installernya. Dan komponen yang terakhir adalah yang registry. Registry itu adalah sebuah server, dia yang menyediakan layanan penyimpanan untuk Docker image. Jadi Docker image itu nanti disimpan di suatu Docker registry. Ya, ini bisa berupa private maupun public registry. Jadi kita bisa sharing image secara public. Itu contohnya yang menyediakan layanan registry publik itu adalah Docker Hub. Oke, sekarang langsung saja kita praktekkan ya. Saya akan connect dulu ke server saya di AWS. Di situ instance. Saya pakai servernya Jenkins ini aja deh. Ini ada Dockernya ini. Saya nyalakan dulu servernya. Jadi nggak perlu install Docker ya, kita pakai server yang sudah ada Dockernya aja. Nanti saya akan mencoba menjalankan Nginx di Docker. Oke, ini sudah nyala. Kita connect ke servernya. Yes. Kenapa? Sorry. Usernya Ubuntu.
Oke, docker ps. Ya, di sini ada 2 kontainer Jenkins sama kontainer. Oke, sebelum kita menjalankan bikin kontainer Nginx, kita perlu image-nya Nginx dulu. Kita cari di Docker Hub. Docker Hub. hubdocker.com. Oke. Kita cari PHP Nginx ya. Jadi Nginx yang ada PHP-nya sekalian biar enak. Coba ini. PHP with Nginx. Ini aja deh. Oke. Ini docker pull command itu adalah command untuk download. Kita copy. Kita download image-nya. Bisa kita download, paste. Oke, sudah selesai download. Docker untuk list image yang ada di server kita, komennya adalah docker image hls atau disingkat docker images. Docker images itu juga bisa. Ya, itu image-nya sudah ada ya. Nih web DevOps PHP Nginx latest. Oke. Komen untuk bikin kontainer itu adalah docker run nama image-nya. Nama image-nya. Tag-nya. Kalau kalian nggak nyebutin tag-nya, dia defaultnya adalah latest. Jadi ini begini saja sebenarnya sudah bisa karena tag-nya latest. Oke. Ini kontainernya sudah running. Cuma kita modenya foreground. Nah, biar kontainernya itu running di background, kita tambahkan satu parameter min_d di task. Jadi biar kita bisa langsung setelah running kontainer, kita bisa langsung ngetes gitu loh. Kalau kayak ini kan kita ada di tampilannya konsolnya kontainer ini outputnya kontainer standar outputnya. Ini kita cancel saja. Ketika kita Ctrl C, kontainernya akan stop. Kita list kontainernya dengan komen docker ps. Karena dia kontainernya stop, dia nggak akan muncul di sini. Kita perlu tambahkan parameter min_a untuk menampilkan semua kontainer, baik dia kontainer yang running maupun kontainer yang stop. Nah, ini kontainer kita tadi. Kita bisa start kontainer ini biar running dengan komen docker start container id atau container name. Kalau teman-teman lihat di sini container name-nya ya, container id image comment created status names. Nah, container names-nya ini kan random ya dia. Kita sebenarnya bisa waktu kita bikin konten itu kita bisa passing parameter untuk container name-nya sekalian. Sekalian saya demokan saja ya. Ini saya remove aja kontainer ini, docker rm container id atau container name bisa. Oke. Kalau kita docker ps min_a, dia sudah nggak ada kontainernya. Sekarang kita create container lagi dengan parameter min_d agar dia langsung detach dari screen kita.
running di background. Kemudian kita tambahkan parameter main name. Contohnya name-nya my nginx. Enter. Kita docker ps. Di sana ada kontainer namanya my nginx. Kontainer my nginx ini kita web server nginx ini sudah running. Kita bisa mengaksesnya dengan cara mengakses IP kontainernya. Jadi kontainer itu punya IP. Kita bisa inspect my nginx. Kita grab aja addr ya, address. Ya, ini adalah IP kontainer kita. Di command docker inspect itu adalah menginspek ke konfigurasi atau status dari kontainer ini, IP-nya segala macam. Nah, ini IP-nya. Nah, ini karena ini adalah IP internalnya si docker container, ini tidak bisa kita akses dari luar. Hanya bisa diakses dari localhost. Jadi dari server ini saja. Server di mana konten itu running. Ini, karena ini servernya ada di AWS, saya nggak punya GUI-nya. Jadi saya nggak bisa pakai browser ya. Saya ngetesnya pakai curl aja. Curl. Oke. Jadi ini sudah respons dari kontainer nginx itu ya. Nih 403 forbidden. Kenapa forbidden? Nah, mungkin karena kita dia nggak boleh ini mengakses directory index kali ya. Coba kita tambahkan satu file di dalam kontainer ini, index.php atau apa gitu ya. Nah, caranya adalah kita masuk ke dalam kontainer. Komennya docker exec. Oh ya, untuk komen-komen kalian bisa pause dulu videonya, kalian catat gitu ya, karena saya nggak menulis deskripsinya secara lengkap ya. Mungkin di tutorial selanjutnya nanti akan saya bikinkan list komen-komen apa yang tadi ada di video yang saya demokan, mungkin seperti itu ya. Docker exec main it interaktif, container ID-nya. Kita masuk ke shell-nya, sh atau bash, tergantung image-nya dia pakai base-nya apa. Ada yang Alpine, ada Ubuntu, ada CentOS ini. Ya, sh itu hampir di semua distro pasti ada sh. Sorry kok IP sih, container ID teman-teman, maaf ya, ini belum saya copy rupanya tadi. Oke, sekarang kita sedang berada di dalam kontainer ya. Kita masuk ke directory var www. Biasanya kalau web itu ada di var www, html. Oke, di sini kita coba bikin file namanya index.php. vi index.php. Echo. This is index page. Gini nggak sih? Oh, udah lama saya nggak ini mainan PHP ya, jadi sorry, ini jadi sedikit lupa. Oke, jangan lupa permissionnya ya. Oke ya, kita keluar dari kontainer, berarti kembali ke hostnya, ke server host docker hostnya. Sekarang kita coba curl /index php. File not found. Why? Jangan-jangan
tempatnya bukan di situ ya, dokumen rootnya. Oke, kita buka Docker Hub dulu. Si publishernya atau orang yang meng-share image ini itu mengkonfigurasi dokumen rootnya itu ada di mana. Kita kembali ke Docker Hub. Di sini nggak ini ya, nggak ada readme-nya ya. Sepertinya kita mengambil contoh yang buruk. Kalau gitu kita cari sendiri saja. Kita cari sendiri. Kembali ke konsol. Ya, kita masuk rsec. Mungkin USR. Share Nginx. Biasanya Nginx di sini emang. HTML. vi kita copy ya, cp/var www.html index.php. Ya, exit. Kita coba lagi. Masih not found. Ditaruh di mana dia ya? PSAUX. USR pin Nginx. Oke, dia pakai configure default. Dipakai konfigurasi defaultnya Nginx ya. Karena nggak nyebutin konfigurasinya apa, berarti dia konfigurasi default Nginx harusnya ada di sini. etc. Maaf, koneksi internet saya agak lambat ini, nggak tahu kenapa. etc Nginx. Nginx. Nginx.conf ya, itu more nginx.conf. Oke, http include bla bla bla. Ada di site enable ya, ada di site enable ya. Kita quit. Biar. cd/etc nginx site enable. Kan cd to etc nginx site enable. cd/etc nginx. Ada apa di sana? Oh, nggak ada. Di conf tadi. Ini deh. Include ini global conf php conf vhost conf. That mungkin vhost ini. Maaf ya teman-teman ya, ini karena kita tadi sepertinya mengambil contoh image yang nggak bagus ya, konfigurasinya nggak jelas ya. etc nginx opt docker docker etc nginx. Oke, cat vhost.
.conf. Oke, 443-nya di /app ya kan, 80-nya di /app juga, ketemu kan? Nah, harusnya kita bikinnya di sini. Oke, kita copy /var www.html index.php titik. Nah, kita copy ke sini ya. Kita coba. Nah, this is index page. Nah, just like that. Oke. Maaf ini tadi bulat-bulat lama karena saya ambil contoh image yang enggak standar. Index root directory-nya aja di /app. Kalau biasanya kan kalau Nginx di usr share Nginx, kalau Apache di var www.html seperti itu. Oke, ini jadi kita sudah bisa mengakses Nginx tapi dari dalam server Docker-nya ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengaksesnya dari luar? Itu kita harus mempublish kontainer ini, kita binding gitu loh. Jadi port 80 dari kontainer kita binding ke port berapa di hostnya, di Docker hostnya. Nah, di server ini kebetulan port 80 itu nganggur teman-teman. Coba ya. Ya, port 80 nggak ada ya. Jadi tidak ada aplikasi atau service di server ini yang listen di port 80. Kita bisa pakai port 80. Jadi port 80 di host itu kita binding ke port 80 di kontainer Nginx. Caranya adalah kontainer Nginx tadi kita stop dulu ya. Atau kita bikin aja kontainer Nginx baru. Docker run main d name-nya Nginx 2. Nah, Nginx publish. Nginx publish, nama kontennya ini publish, image-nya sama, ya parameternya adalah min p 80, port di host 80, binding ke 80 di kontainer. Jadi yang kiri port di host, yang kanan adalah port di kontainer. Nama image-nya, copy, paste. Oke, Docker PS. Oke, nah bedanya kalau yang My Nginx dia nggak ada port yang dipublish. Kalau yang My Nginx publish itu ada port yang dibinding ke hostnya, port 80. Jadi sekarang Nginx publish ini bisa kita akses dari servernya, dari luar, dari host. Sekarang kita coba akses dari luar ya, dari internet. Server saya tadi itu IP-nya adalah IP public 309372. Ini kita copy. Nah, kita buka di browser. Ini harusnya nyambung ke Nginx ya. Karena defaultnya HTTP itu kan 480. Lama sekali. Bentar, ini udah nyambung ke server saya belum ya? Kita cek lagi untuk saya coba akses port 8080 ya. Ini kalau ini bisa buka Jenkins berarti ini udah nyambung ke server Docker ini. Berarti ada sesuatu dengan firewall mungkin ya. Coba kita akses port 8080-nya. Stop. 8080. Ya, ini Jenkins. Benar, berarti IP-nya udah benar. Cuman port 80-nya mungkin belum open. Oke, saya akan coba open port 80 dulu ya. Ini server ini dia security groupnya pakai Jenkins. View inbound rules-nya. Oh iya, ya, port 80 belum dibuka. saya edit dulu ya. Security group Jenkins ini.
saya tambahin apa namanya, port 80 nya saya tambahin, edit inbound rules, add row, HTTP 80, source nya dari any itu semuanya, boleh save dulu. Inbound security group successful. Oke, sekarang kita bisa coba akses port 80 nya lagi. Oke, ini sudah direspon oleh Nginx ya, berarti ini sudah connect ke kontainer Nginx kita tadi. Cuman ya seperti awal tadi, belum ada index.php nya. Kita buktikan saja, kita bikin index.php di folder app ya. Docker exec min it, kita masuk ke dalam kontainernya. Oke, cd/app ls. Nah, kita bikin index.php di sini. I php echo lagi echo php info. Oke, sudah ya. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, berhasil ya teman-teman. Oke dulur, cukup semini tutorial kali ini. Sampai ketemu mana ning tutorial berikutnya. Salam dari desa.